Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya Malatindriani akan menjelaskan permodelan data warehouse pada Super Rankar untuk memenuhi UAS data warehouse. Di sini pertama ada pendahuluan, kemudian tahapan permodelan data warehouse. Setelah itu ada proses ETL, extract, load and transform, kemudian kesimpulan. Pendahuluannya, data warehouse merupakan kumpulan data yang berorientasi subjek, terintegrasi, tidak dapat diupdate, memiliki dimensi waktu yang digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Saat ini dalam era digital, perusahaan menghadapi tantangan dalam mengelola dan menganalisis volume data yang semakin besar dan kompleks. Seperti bisnis lainnya, Super Rankar bisnis rental mobil harus mampu menyimpan dan menganalisis data dari berbagai sumber untuk mendapatkan wawasan bisnis dan penyimpanan data historis yang tertata. Data ini meliputi informasi tentang transaksi penyewaan, detail mobil, profil pelanggan, serta lokasi penyewaan. Data warehouse adalah solusi yang ideal untuk mengatasi tantangan ini. Sebagai repositori data terpusat yang dirancang untuk analisis dan pelaporan, data warehouse memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber, membersihkan dan mengolah data tersebut, serta menyajikannya dalam format yang siap digunakan untuk pengambilan keputusan. Tahapan permodelan data warehouse pertama itu kita harus mengetahui tujuan bisnis dan kebutuhan data, memahami pola penyewaan mobil di Super Rankar, musiman, mingguan, atau harian, mengidentifikasi mobil yang paling sering disewa, kemudian menganalisis profil pelanggan dan kebiasaan penyewaan mereka, kemudian menilai performa lokasi penyewaan. Tahapan yang kedua itu ada identifikasi fakta dan dimensi. Fakta adalah pengukuran kuantitatif atau data transaksi yang menjadi fokus analisis dalam data warehouse. Fakta biasanya berupa angka atau nilai yang dapat dijumlahkan atau diukur, seperti penjualan, pendapatan, jumlah unit, dan lain-lain. Sementara dimensi adalah atribut atau konteks yang memberikan detail tambahan dan struktur pada data fakta. Dimensi adalah kategori deskriptif yang menjelaskan fakta dari berbagai perspektif, seperti waktu, lokasi, pelanggan, dan produk. Fakta berarti mengukur aktivitas bisnis seperti penyewaan, pendapatan, durasi penyewaan, dan biaya. Kemudian kalau dimensi itu berarti memberi konteks untuk fakta seperti waktu penyewaan, mobil, pelanggan, dan lokasi penyewaan. Tahapan ketiga itu menentukan tabel fakta dan tabel dimensi. Tabel fakta itu ada fakta penyewaan, yaitu menyimpan data transaksi penyewaan mobil. Ada kolom ID penyewaan, ID tanggal, ID mobil, ID pelanggan, ID lokasi, durasi penyewaan, total pendapatan, dan biaya tambahan. Sementara tabel dimensi itu ada dimensi waktu, yaitu menyimpan informasi waktu penyewaan. Ada kolom ID tanggal, hari, bulan, dan tahun. Kemudian tabel dimensi lainnya ada dimensi mobil, yaitu menyimpan informasi tentang mobil. Ada kolom ID mobil, merek, model, tipe, tahun, dan harga per hari. Kemudian ada tabel dimensi pelanggan, yaitu menyimpan informasi pelanggan. Di situ ada kolom ID pelanggan, nama pelanggan, umur, jenis kelamin, alamat. Kemudian ada dimensi lokasi, menyimpan informasi lokasi penyewaan. Terdapat kolom ID lokasi, nama lokasi, alamat lokasi, dan kota. Tahapan selanjutnya ada desain star schema. Di sini saya memakai star schema karena lebih mudah dibaca dan diidentifikasi. Star schema adalah salah satu desain database yang umum digunakan dalam data warehouse. Disebut star schema karena bentuk diagramnya menyerupai bintang
dengan satu tabel fakta di pusat yang terhubung ke beberapa tabel dimensi di sekelilingnya. Tabel fakta itu berada di pusat dan terhubung langsung dengan tabel dimensi, sementara tabel dimensi itu berada di sekeliling tabel fakta. Visualisasi star skemanya bisa dilihat dalam gambar berikut. Yang di tengah ini adalah tabel fakta, yaitu fakta penyewaan. Kemudian ada ID penyewaan, ada ID tanggal, ID mobil, ID pelanggan, ID lokasi, durasi penyewaan, total pendapatan, dan biaya tambahan. Kemudian ada primary key-nya itu di ID penyewaan. Kemudian foreign key-nya ada ID tanggal, ID mobil, ID pelanggan, dan ID lokasi. Kemudian di sekeliling tabel fakta penyewaan ini ada tabel dimensi waktu, tabel dimensi pelanggan, tabel dimensi lokasi, dan tabel dimensi mobil. Keunggulan star skema ini kemudahan dalam query. Struktur sederhana dari star skema memudahkan pembuatan query SQL dan meningkatkan kinerja query untuk analisis data. Kemudian pemahamannya yang mudah, desain yang jelas dan intuitif memudahkan pemahaman bagi pengguna bisnis dan pengembang, karena tabel fakta dan dimensi memiliki hubungan yang langsung dan sederhana. Kemudian performa tinggi, karena jumlah join yang minimal antara tabel fakta dan dimensi, star skema cenderung memberikan performa yang baik untuk query analisis, terutama dalam OLAP atau Online Analytical Processing. Kemudian skalabilitasnya memungkinkan penambahan dimensi baru atau atribut baru ke dalam tabel dimensi tanpa mengganggu struktur yang ada, sehingga mudah untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang berkembang. Selanjutnya di sini ada implementasi database menggunakan SQL. Pertama itu ada tabel fakta penyewaan atau tabel faktanya. Pertama itu bisa create table fakta underscore penyewaan, kemudian dalam kurung ID penyewaan, integer primary key, ID tanggal integer, ID mobil integer, ID pelanggan integer, ID lokasi integer, durasi penyewaan integer, total pendapatan desimal, biaya tambahan desimal. Kemudian foreign key dalam kurung ID tanggal, reference di tabel dimensi waktu untuk ID underscore tanggal. Kemudian foreign key ID mobil, referensinya dimensi mobil dalam kurung ID mobil. Foreign key ID pelanggan, referensinya ke tabel dimensi pelanggan dalam kurung ID pelanggan. Kemudian foreign key ID lokasi, referensinya di tabel dimensi lokasi dalam kurung ID lokasi. Kemudian ada tabel dimensi waktu, create table dimensi waktu dalam kurung ID tanggal, integer primary key, kemudian tanggal, date, hari, varchar, bulan varchar, kemudian tahun integer. Ada tabel dimensi pelanggan, create table dimensi pelanggan dalam kurung ID pelanggan, integer primary key, nama pelanggan, varchar, umur integer, jenis kelamin varchar, kemudian alamat adalah teks. Kemudian tabel dimensi mobil, create table dimensi mobil dalam kurung ID mobil, integer primary key, merek varchar, model varchar, kemudian tipe varchar, tahun integer. Kemudian ada tabel dimensi lokasi, create table dimensi lokasi dalam kurung ID lokasi, integer primary key, nama lokasi varchar, alamat lokasi teks, kota varchar. Proses extract, transform, dan load atau ETL. Pertama ada extract atau ekstraksi, mengumpulkan data dari berbagai sumber sistem yang digunakan perusahaan rental mobil seperti sistem penyewaan mobil, database pelanggan, dan data lokasi. Kemudian transform atau transformasi, mengolah data yang telah diekstraksi agar sesuai dengan model data warehouse, termasuk pembersihan, penggabungan, dan normalisasi data. Kemudian ada load atau memuat, memasukkan data yang telah diolah ke dalam data warehouse. Kesimpulannya, permodelan data warehouse super ranker telah dibuat menggunakan model star skema.
Model yang dibuat dapat mendukung ekstraksi data yang diperlukan bagi top level manajemen secara tepat dan efektif. Super Raincar dapat memanfaatkan data yang terintegrasi dan terstruktur dengan baik untuk analisa lebih mendalam. Pada akhirnya dapat meningkatkan pemahaman bisnis, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan. Sekian presentasi atau penjelasan untuk permodalan bisnis data warehouse Super Raincar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.